Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di Anime Gallery. Lanjut part 2 bagian 1 Tensei Shitara Slime Data Kenfall 15 Time of Despair atau keputusasaan. 強くなれる理由を知った僕を連れて進め Sebelum lanjut ke pembahasannya, tolong dibantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, and komen-nya agar channel ini bisa terus berkembang dan kami pun bisa lebih semangat lagi untuk update anime kesayangan kalian. Selamat mendengarkan. Time of Despair atau Waktu Keputusasaan bagian 1. Sama seperti yang Rimuru sedang bersiap untuk menyusup ke ibu kota. Kekaisaran, Raja Dwarven Gazelle, Dwargon berada di tengah-tengah medan perang yang putus asa saat ini. Dia memperhatikan dengan seksama ketika inkarnasi kematian yang indah tersebar di kejauhan. Gravity Collapse, secara teori jauh lebih kuat. Apakah kamu pikir itu bisa dipertahankan dengan legion sihir? Sederhananya, tidak mungkin untuk memiliki kekuatan serangan magis. Untuk bertahan dengan kekuatan pendukung sihir, ras naga bukanlah sesuatu yang bisa disimpulkan dalam bahaya. Menjawab pertanyaan Gazelle adalah komandan tertinggi di Kementerian Militer. Dia telah mengatur formasi di sini untuk menunggu kedatangan Gazelle. Dan dengan demikian dapat menyaksikan akhir dari Imperial Hybrid Legion. Para prajurit tidak bisa berkata-kata dalam menghadapi tragedi yang terlalu absurd. Upaya perang telah gagal sejak lama. Tetapi mereka belum melarikan diri. Jadi diriku harus mengatakan sesuatu yang luar biasa kepada mereka. Faktanya, kita semua mengerti bahwa meskipun kita melarikan diri, masih belum ada masa depan. Jika kematiannya sendiri memperpanjang waktu keluarga yang kecil untuk hidup, itu sudah cukup sebagai makna untuk tinggal di sini. Untuk tetap mempertahankan pasukan, dan didukung oleh pemikiran seperti itu, para prajurit percaya bahwa Raja Heroik Gazelle tidak akan membiarkan mereka mati sia-sia, sehingga mereka bersumpah setia kepada Gazelle. Dengan harapan para prajurit, Gazelle merasa pahit, meskipun tidak terlihat di permukaan. Sebenarnya dia telah menjadi berantakan di bagian dalam. Tidak mungkin bisa menang. Lebih dari itu membuang-buang hidup semua orang. Kamu ingin menyerah. Namun, kekaisaran tidak mengizinkan hal-hal seperti itu. Setidaknya kita harus menunjukkan sejumlah kekuatan sebelum kita dapat melakukannya. Titik kurung tutup. Kekaisaran tidak akan mentolerir sikap tunduk jika tidak bisa dibuat. Untuk percaya bahwa kepentingan menarik kita lebih besar daripada kepentingan pertempuran langsung. Kemudian, tidak ada cara lain untuk hidup kecuali secara langsung menentang perang. Tidak peduli berapa banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Kita harus percaya bahwa ini bukan kematian tanpa hasil. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Tetapi itu terlalu banyak kecurangan. Jadi kita harus terus maju dan mengalahkannya. Hei, bukankah Raja peduli dengan tanggung jawabnya lagi? Idiot, bukankah hanya ada satu musuh? Jadi tidak ada gunanya meminta tanggung jawabku dalam situasi ini. Kan? Pertanyaan Ben membuat Gazelle tertawa getir. Dengan musuh yang sendirian, Felgrin, taktik strategis apapun tidak ada gunanya. Dan terserah Gazelle untuk membuka cara untuk hidup. Ben sangat menyadari hal ini dan bercanda dengannya seperti ini untuk mengurangi tekanan di dalam Gazelle. Merasakan ini, kebingungan Gazelle menghilang. Pada titik ini, Henrietta datang untuk melapor. Tuanku, musuh tampaknya lebih dari sekadar Skog Dragon. Dan di belakangnya ada aroma makhluk jamak yang tampaknya sedang melakukan semacam ritual. Dan Lady Jane mengatakan bahwa sihir agung adalah bagian dari ritual ini. Gazelle mengangguk sebagai jawaban. Para pemain sihir hebat dengan mengorbankan 60.000 pasukan yang digunakan untuk melakukan semacam ritual. Dan hanya dengan mendengar itu, orang bisa mengatakan bahwa ada semacam upaya jahat yang dilakukan untuk membuat orang tidak ingin membayangkannya. Meski begitu, akan sangat sulit untuk mengalahkan kuncinya. Felgrin. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mengalahkan yang berada di belakangnya. Ingin pasukan agar bergerak. Atas pertanyaan Dove, Gazelle menggelengkan kepalanya. Kekuatan serangan bersenjata berat memiliki mekanik yang buruk. Dan gerakan sembrono bisa menjadi target sihir. Itu dimaksudkan untuk mengandalkan perisai tebal mereka untuk bergerak maju. Tetapi tidak ada yang masuk akal di depan Felgrin. Jadi,
Satu-satunya jalan yang tersisa adalah 500 ksatria langit. Meluncurkan serangan khusus. Bukan ide yang bagus untuk mengurangi kekuatan pertahanan di sini. Tapi kita harus melakukan apa yang dikatakan Gazelle. Benarkah, Dov? Ben terkekeh. Dov menggaruk kepalanya dan menjawab tanpa basa-basi. Itu tidak sopan, Ben. Kamu memanggil raja dengan nama depannya. Tetapi kamu harus berperilaku sendiri. Perhatian lebih harus diberikan. Pada posisi, khotbah itu akan berlangsung selamanya. Tetapi Dov tersenyum, menyetujui lagi seolah-olah dia tiba-tiba memalingkan muka dari sesuatu. Tapi kali ini, kamu ada benarnya. Untuk mengulur sebanyak mungkin waktu, seseorang harus menghindari penyebaran pertempuran. Selain itu, kita satu-satunya yang dapat dengan mudah melawan musuh. Jadi, kita mungkin bisa mengejutkan mereka. Dan Henrietta juga tidak keberatan. Nyonya Jen juga mengatakan untuk datang ke pertempuran setelah meyakinkan para tetua, tinggalkan urusan bagian belakang kepada Nyonya Jen, dan datang dan buatlah keributan. Seperti sebelumnya, dia menunggu jawaban Gazelle. Teman lama ini, seperti biasa, tidak banyak berubah. Kesediaan untuk bekerja dengan Gazelle untuk mengatasi situasi sulit saat ini. Gazelle pun tertawa. Oh, sekelompok orang idiot. Pengawas yang bertanggung jawab adalah yang mendengar apa yang benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jen telah merawat kelompok Gazelle sejak dulu dan telah memberikan banyak nasihat. Sebagai mentor sihir terkuat di kerajaan Dwarfen, dia sangat bisa dipercaya untuk berkonsultasi dengan Gazelle. Jen akan marah. Kukira, meski begitu, Gazelle membuat keputusan. Hanya saja, keputusan ini sepertinya datang agak terlambat. Ups, aku hanya tidak memperhatikan sesaat. Raja Gazelle benar menyebalkan. Tepat sebelum Gazelle dan yang lainnya siap untuk keluar dari formasi, Jen tiba terlebih dahulu dengan sihir transfer. Jen, apakah kamu mendengar semuanya? Jen melirik Gazelle yang malu dan menggelengkan kepalanya. Aku pikir aku akan dapat memiliki tampilan raja yang hebat. Jadi aku bisa merasa nyaman. Namun, aku tidak akan menyalahkanmu kali ini. Tidak ada cara lain untuk bertarung dengan kehadiran seperti itu. Itu karena tidak mungkin bagi bangsa untuk menghadapinya. Jadi ras dragon dikategorikan sebagai bencana alam. Yah, itu benar juga. Sihir yang bisa digunakan manusia tidak bisa membahayakan ras dragon. Beberapa saat yang lalu, sihir luar biasa yang digunakan Felgrin telah lama melampaui kemampuan siapapun untuk mengatasinya. Bahkan jika semua orang yang bisa disebut pahlawan di negara manusia berkumpul bersama, masih belum diketahui apakah mereka bisa mengalahkan ras dragon. Tapi bukan berarti tidak ada harapan. Jen menaruh harapan itu di sana. Baru saja, ada kontak. Petik 2. Yang Mulia akan mengirim bala bantuan. Kami akan mengambil tindakan ketika mereka tiba. Tidak banyak waktu berlalu sejak saya menghubungi Anda. Bahkan aku yang dulu tidak mengerti sedikit pun. Tapi itu benar. Ini adalah laporan dari Vesta. Lagi pula, orang-orang di negara itu dengan hanya sepatah kata dari Yang Mulia Rimuru akan mengambil tindakan. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Jen yang tercengang, yang berisi rasa lelah. Semua yang hadir hanya bisa menganggukkan kepala. Itu benar. Semua orang langsung mengerti. Setelah itu, lebih cepat daripada yang bisa mereka ubah dari suasana hati, bala bantuan yang dapat diandalkan telah tiba lebih dulu. Asteris. Tiba-tiba, ruang terdistorsi, seolah dibungkus kepompong besar. Beberapa pasukan elit kemudian menunjukkan diri. Dari Gabil datang 100 naga terbang dan 300 kurenai. Diperintahkan oleh Gobia, menghasilkan total 400 orang. Semua orang telah melewati ambang level A. Kelompok pertempuran yang cukup baik untuk menyaingi Orde Langit. Yang lebih mencolok adalah senjata yang sangat besar. Aku pernah mendengarnya, tetapi aku tidak berpikir aku akan langsung berperang tanpa tugas, yaitu bentuk jadi dari prajurit sihir. Tepat sekali. Tampaknya penamaan Floor Guardian Colossus Statue masih bisa diandalkan sebagai teman. Gazelle tentu tahu bahwa benda ini tidak bisa mengalahkan Felgrin. Tetapi penampilannya yang megah dapat membuat para prajurit merasa nyaman hanya dengan berdiri di sana. Sungguh bisa diandalkan. Jika itu adalah pembangkit listrik, itu harusnya bisa bertarung sedikit seperti pertarungan. Sayangnya, tidak ada gunanya menghadapi hal-hal ini di Felgrin. Dan, jika itu hanya tingkat bencana, mungkin sesuatu dapat dilakukan. Pada titik ini, seseorang mendekati Gazelle dan yang lainnya di sesi itu. Yang datang adalah kepala tentara Gabil, dan trio gadis iblis yang
dipimpin oleh Testarossa. Dan di belakang mereka, Gobia dan Hakurou. Sudah lama ya, Yang Mulia Gazel. Entah bagaimana, alih-alih Gabil, justru Testarossa yang datang untuk menyambutnya. Dengan lisensi diplomatik dan banyak pengalaman. Testarossa sudah berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Lama tidak bertemu, Nona Testarossa. Terima kasih atas bantuanmu. Awalnya, akan ada segala macam pertanyaan yang dijawab oleh Gazel. Dan secara ritual, itu akan menjadi norma bagi perantara untuk menjawab sebagai gantinya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menghitung hal seperti itu. Semua orang mengerti itu. Jadi pertemuan perang dilakukan tanpa memperhatikan bentuk. Lokasi bergeser ke pos komando dan memotong ke pengejaran, diwakili oleh Testarossa, yang mengkomunikasikan pedoman yang ditetapkan oleh Rimuru, dan kemudian mengusulkan tindakan yang akan diambil di sini. Apakah Rimuru menyerang kekaisaran secara langsung? Ini lebih realistis daripada serangan khusus. Begitukah? Selalu terasa seperti pertarungan yang cukup berantakan. Petik 2. Gazel yang bijaksana. Klases yang telah menyatakan persetujuan atas perbaikan dalam situasi. Dov yang berjuang untuk berpikir sebaliknya. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Karena tidak ada yang menawarkan alternatif. Testarossa mendorong topik itu dengan paksa. Nona Felgreen akan ditangani oleh kami. Jadi yang lain akan pergi dan menghentikan ritual yang terjadi di belakang kita. Tidak masalah. Gazel menyetujui permintaan proposal. Karena tidak ada cara lain yang bisa ditemukan. Tugas yang paling berbahaya harus diserahkan kepada mereka. Dia telah mempertimbangkannya. Jen pun mengajukan pertanyaan. Sebentar, Nona Testarossa, maukah kamu, yang primordial, mengalahkan Skok Dragon? Masalah ini memiliki implikasi yang sangat penting untuk pertempuran. Di masa depan, Jen berpendapat bahwa Testarossa dan yang lainnya tidak bisa menang karena Felgreen sangat kuat. Tidak ada keraguan bahwa ketiga primordial adalah yang paling kuat. Jadi penting untuk memastikan bahwa jika Testarossa dan yang lainnya dikalahkan, itu berarti nasib orang-orang yang tersisa telah berakhir. Sejujurnya, kami tidak akan bisa menang. Kalau begitu, kita harus mengambil tindakan defensif dan tidak memprovokasi pihak lain dengan gegabah. Dan menunggu Yang Mulia Rimuru berhasil, karena tidak ada peluang untuk menang. Orang harus mencoba mengulur waktu. Sementara pernyataan Jen terdengar benar. Mereka yang berada di Kam Rimuru kesulitan menerima proposal itu. Sayangnya, itu tidak akan berhasil. Jika Felgreen dibiarkan sendirian, maka dia mungkin kembali ke kekaisaran untuk mengganggu tuanku. Carrera berkata dengan tegas dalam sikapnya. Meskipun Rimuru mengatakan tidak apa-apa untuk membiarkannya sendirian, dia masih merasa perlu untuk menarik perhatian orang lain. Lebih penting lagi, saya di sini bukan untuk membahas rencana pertempuran, tetapi hanya untuk mengkomunikasikannya atas perintah Tuan Rimuru. Jika kita bisa saling membantu, kita bisa membahasnya. Dan jika itu menghalangi pertempuran, saya harap Anda mengerti bahwa itu bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan. Hakurou, yang biasanya tidak banyak bicara, mengemukakan pendapat kasar ketika dia membuka mulut. Justru karena tidak ada waktu yang tersisa, kita harus menyatukan pikiran kita. Bahkan jika ada kesalahan dalam etika, Gazel benar dalam memahami implikasinya. Untuk menghentikan teman yang sedang marah, bicaralah. Karena Yang Mulia Hakurou, tuanku, telah mengatakan demikian. Kita hanya bisa menyerah. Atau apakah kalian punya proposal lain? Teman-teman Gazel hanya bisa menggelengkan kepala. Dinas intelijen Rei sudah bergerak. Dan tidak mudah untuk menghalangi ritual itu. Jadi hal terbaik yang harus dilakukan adalah bergabung dengan pasukan sekarang. Dov mengucapkan kata-kata yang menentukan. Setelah itu hanya konfirmasi detail. Diikuti dengan cepat dengan dimulainya operasi. Merangsang Felgreen seperti menginjak ekor harimau. Bahkan memahami hal ini, para gadis-gadis dan Testarossa tidak gentar. Bisakah kita menghalangi ritual dengan berurusan dengannya? Siapa yang tahu? Gravity collapses. Dalam keadaan yang bahkan tidak bisa kupertahankan. Aku takut bahkan Felgreen tidak bisa menangani kita bertiga sambil mempertahankan para pemain. Kan, itu sebabnya aku sangat waspada. Karena aku pikir dia bisa melakukannya. Betulkah? Astaga, aku sedang serius. Sudahlah, jangan repot-repot. Tetaplah bermain-main. Dengan nada percakapan yang biasa. Testarossa dan yang lainnya tidak memainkan trik apapun. Datang ke Felgreen dengan jujur. Tentu saja, Felgreen telah melihat mereka bertiga juga.
Tapi tidak ada peringatan sama sekali, daripada membiarkan trio gadis iblis yang mendekat. Dengan tertarik, salam, ini hari yang baik untuk bertarung. Testarossa menghela nafas dan Felgrin menanggapi dengan senyum. Ya, tapi sebelum kita mulai, aku ingin bertanya padamu. Jika kamu bergabung dengan timku, kamu akan diperlakukan dengan baik sebagai primordial. Trio gadis iblis itu masih tenang di depannya. Jawaban dari Testarossa dan para gadis tentu saja tidak. Masih ada beberapa karma dengan kekaisaran. Tetapi izinkan diriku untuk menolak tawaran ini. Itu sama bagi kita. Senang memiliki master untuk pertama kalinya. Tapi, aku tidak akan melepaskannya. Ya, dan yang lebih penting, kata-kata itu keluar dari jalan. Mari kita mulai pertarungan ini. Jika kamu tidak ingin pergi dengan satu lawan 3, kamu dapat memiliki orang-orang di belakang kamu untuk bergabung dengan pertarungan, seolah-olah sepenuhnya untuk memotong segala kemungkinan. Penolakan kategoris dibuat. Bagi Carrera, sama sekali tidak peduli itu negosiasi atau apapun yang terjadi. Seluruhnya karena pertarungan telah menjadi atmosfer. Dan, melihat sihir Felgrin dari dekat telah merangsang naluri pertarungannya. Felgrin tersenyum. Itu jawabanmu. Oke, kalau begitu mari kita bersenang-senang sedikit. Dengan kalian, ini adalah sinyal bahwa pertempuran sedang berlangsung. Ringan dan berkibar, di hadapan Testarossa dan lainnya. Felgrin terpisah. Tidak, seperti melihat ke cermin. Felgrin menjadi dua orang. Testarossa punya petunjuk tentang fenomena ini dalam benaknya. Napas yang berat kalau begitu. Ini tidak sama dengan hanya membelah tubuh, tapi ini sedikit mirip dengan seluruh tempat milik Rain. Kan, Testarossa telah bertarung melawan Rain di masa lalu. Dan penyebab perselisihannya telah dilupakan. Tetapi pengalaman pertempuran tetap didapat. Meliputi semua. Milik Rain adalah untuk membagi tubuh seseorang sebelumnya, dan memiliki kemampuan untuk meregenerasi bagian mana pun dari tubuh seseorang. Tetapi tidak seperti tubuh lain. Kesadaran hanya dapat ditempatkan dalam satu tubuh. Meski begitu, itu bisa sangat ganas tergantung pada penggunaannya. Dan, itu sempurna untuk memikat perhatian musuh. Bahkan jika itu sedikit kurang berguna melawan lawan yang bijaksana. Itu masih kemampuan yang sangat kuat untuk digunakan sebagai jaminan. Tapi membandingkan makhluk itu terlalu buruk. Dari fakta belaka bahwa keberadaan paralel dari Felgrin melahirkan badan lain, tidak dapat disangkal bahwa kehadiran yang menyeluruh adalah kerugian total. Testarossa tidak mengerti sebaik dia. Dia menunjukkan bayangan di wajahnya yang cantik. Apa itu? Kau bisa merentangkan tubuhmu dan meregenerasi daging apapun. Aku mengerti. Itu artinya salah satu dari itu bisa dianggap tubuh utama. Kan? Iya. Testarossa dan yang lainnya, yang tidak panik dan menganalisis status quo, sudah memulai pertempuran dan masih berbicara dengan rahmat. Seperti itu. Felgrin berkata dengan riang. Primordial putih, sangat cerdas. Dan ya, ini adalah salah satu kekuatan yang kumiliki. Keberadaan paralel. Aku tidak ingin kau mengganggu upacara. Jadi biarkan aku menjadi lawanmu. Dengan elegan menamparkan kipas, Felgrin menyatakannya. Itu bukan hal yang sangat lucu untuk dikatakan kepada Testarossa. Matanya menatap tajam ke arah Felgrin.